Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandi Muhammad Rahman, NIM 12130500175, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. Pembahasan kali ini saya menggunakan 3 referensi buku. Yang pertama yaitu buku Pengantar Hukum Indonesia karya Guneng Yani Nurhayani. Dan yang kedua buku Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia oleh Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam. Dan referensi yang ketiga yaitu Pengantar Hukum Indonesia karya Umar Said Sugiarto. Berbicara tentang sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional, dengan belajar pembahasan kali ini diharapkan sebagai mahasiswa hukum dapat memahami, mengetahui, dan menjelaskan tentang sejarah hukum positif di Indonesia dan politik hukum di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita langsung membahas. Pertama yang dibahas yaitu tentang sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Sejarah perkembangan hukum di Indonesia yaitu terbagi atas 4 masa. Yang pertama yaitu masa VOC, yang kedua masa pemerintahan Belanda, yang ketiga zaman Jepang, dan yang keempat masa setelah kemerdekaan. Pertama kita akan membahas masa VOC. Pada masa VOC atau Kongsi Dagang Belanda saat itu, yang terjadi pada tahun 1602 sampai 1799, pada masa ini dikenal dengan adanya gubernur jenderal sebagai pemegang kekuasaan saat itu. Saat itu, gubernur jenderal Peter Both terpilih atau ditugaskan oleh Raja Belanda saat itu untuk memimpin daerah jajahan Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1635, setiap peraturan-peraturan baru diumumkan melalui plakat. Plakat ini sejenis kertas yang disebarkan ke setiap masyarakat untuk menginformasikan seputar peraturan yang baru. Kemudian pada tahun 1642, plakat-plakat ini disusun dan diumumkan di Batavia dengan nama Statuta Pan Batavia. Kemudian yang kedua yaitu masa pemerintahan Belanda yang terjadi pada tahun 1800 sampai 1855. Masa ini terbagi kepada 3 masa. Yang pertama yaitu masa BR atau Bersluiten-Regering yang terjadi pada tahun 1814 sampai 1855. Yang kedua ada masa RR atau Regering Reglement yang terjadi pada tahun 1855 sampai 1926. Dan yang ketiga yaitu masa Indische Staatsregeling atau dikenal dengan IS. Pada masa BR atau Bersluiten-Regering yang terjadi tahun 1814 sampai 1855, pada masa ini raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahannya dan mengatur langsung daerah jajahannya. Kemudian pada masa ini juga dikenal dengan adanya kodifikasi. Lalu apa kodifikasi itu? Kodifikasi yaitu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Kemudian tujuan dari kodifikasi tersebut yaitu yang pertama untuk menjamin kepastian hukum, yang kedua untuk penyederhanaan hukum,
dan yang ketiga sebagai kesatuan hukum. Salah satu contoh kodifikasi di Indonesia yang pertama yaitu Kitab Undang Hukum Perdata yang berlaku pada 1 Mei 1848. Yang kedua ada Kitab Undang Hukum Dagang yang berlaku 1 Mei 1848. Dan yang ketiga yaitu Kitab Undang Hukum Pidana yang berlaku 1 Januari 1918. Kemudian kodifikasi ini juga terbagi atas dua macam. Yang pertama ada kodifikasi terbuka dan yang kedua yaitu kodifikasi tertutup. Kemudian pada tahun 1839 pemerintah Belanda ingin adanya kodifikasi hukum perdata. Dan keinginan ini menghasilkan 3 kitab undang. Yang pertama yaitu ada AB atau Algemeen Bepaling van Wetgeving. Kemudian yang kedua ada BW atau Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang Hukum Sipil. Dan yang ketiga ada WPK atau Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang Hukum Dagang. Ketiga kitab undang ini berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Kemudian yang kedua yaitu masa RR atau Regering-Reglement yang berlaku pada tahun 1855 sampai 1926. Pada masa ini raja tidak mengurus langsung perihal perundang-undangan karena pada masa ini pembuatan undang-undang dilakukan raja dengan melibatkan parlemen. Pada masa ini juga para penduduk dibagi kepada 3 golongan. Yang pertama ada golongan Eropa, yang kedua Bumi Putra, dan yang ketiga golongan Timur Asih. Pada masa ini ada beberapa peraturan-peraturan yang dihasilkan. Yang pertama adanya Kitab Undang Hukum Pidana untuk golongan Eropa, kemudian ada Kitab Undang Hukum Pidana bagi bukan orang Eropa, kemudian ada juga Polity Staff Reglement bagi bukan orang Eropa, dan Wetboek van Staffrecht ini berlaku untuk semua. Kemudian masa Belanda yang ketiga yaitu masa Indische Staatsregeling atau IS. Pada masa ini pada tahun 1819 dibentuknya Volksraad atau DPR untuk saat ini. Dan pada masa ini juga awal bangsa Indonesia diberikan hak untuk membuat undang-undang. Pada masa ini peraturan Regering-Reglement yang sebelumnya diubah dan diganti dengan Indische Staatsregeling mulai 1 Januari 1926. Dan pada masa ini juga adanya tata urutan peraturan perundang-undangan, di mana yang pertama yaitu ada Grondwet atau Konstitusi Kerajaan Belanda. Dan yang kedua ada undang-undang yang dikeluarkan raja dan parlemen. Yang ketiga ada Koninklijke Besluit atau firman raja. Ini kalau saat ini seperti dengan keputusan presiden. Kemudian yang keempat ada Ordonansi dibuat oleh Gubernur Jenderal, Dewan dan DPR Hindia Belanda saat itu. Dan yang kelima ada Regering Verordening atau PP yang dibuat oleh Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia Belanda. Kemudian sejarah perkembangan hukum Indonesia yang ketiga yaitu ada pada saat zaman Jepang. Pada 7 Maret 1942 keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menyatakan bahwa semua peraturan Hindia Belanda berlaku selama tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Pada masa ini adanya hasil-hasil
peraturan seperti pedoman Gun Sei-rei, kemudian peraturan pelaksana atau Osamu Kanrei, kemudian ada Tomi Kanrei berdasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Darurat, dan ada Tomi Sei-rei atau peraturan daerah otonom. Kemudian sejarah hukum Indonesia setelah kemerdekaan. Melansir dari buku Pengantar Hukum Indonesia karya Neni Sri Imaniati dan Panji Adam, tata hukum saat itu dilihat dari pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, di mana segala badan negara dan peraturan yang ada langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ini berlaku pada tahun 1945 sampai 1949. Kemudian pada 1949 berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat, dan berdasarkan hasil konferensi meja bundar berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan ini terjadi pada tahun 1949 sampai 1950. Kemudian pada tahun 1950 Negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan negara Indonesia kembali ke negara kesatuan dan memakai tata hukum Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Undang-Undang Dasar sementara ini berlaku dari tahun 1950 sampai 1959. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959 keluar dekret presiden yang menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali, dan sejak saat itu pada tahun 1959 sampai saat ini Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tata hukum Negara Republik Indonesia. Sekian untuk pembahasan tentang sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang politik hukum nasional. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia karya Umar Said Sugiarto, politik hukum merupakan polisi atau kebijakan negara di bidang hukum yang sedang atau berlaku dalam suatu negara. Dengan adanya politik hukum, negara dapat menentukan jenis-jenis atau macam-macam hukum, bentuk hukum, atau sumber hukum yang diberlakukan dalam suatu negara pada saat ini dan yang akan datang. Lalu, apa tujuan politik hukum nasional ini? Tujuan politik hukum ini yaitu untuk meletakkan dasar-dasar negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Lalu bila rekan-rekan ingin lebih dalam mengetahui tentang politik hukum nasional, rekan-rekan dapat melihatnya pada pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian ada di dalam Ketetapan MPR nomor 4 angka Romawi _MPR _1973 tentang GBHN. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini dapat memberikan pengetahuan kepada rekan-rekan semuanya tentang sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. Terima kasih. Semoga dapat kembali bertemu lagi dan saling belajar lagi tentang
hukum-hukum yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.